bahwa memang sebenarnya dunia ini adalah permainan. Maut itu sudah menjadi takdir Allah yang tak bisa dirubah. Pertemuan itu sudah menjadi takdir Allah yang tak bisa dirubah. Langkah itu sudah menjadi takdir Allah yang tak bisa dirubah. Rezeki itu pun sudah takdir Allah yang tak bisa dirubah. Semua terjawab. Tengok orang yang di negeri antah berantah itu yang memegang kerajaan. Apa yang tak punya dia, semua dia ada, hartanya, mobilnya, tanahnya, mewahnya, tapi serakah juga, hak rakyat dia makannya. Rezeki dia tuh bukan rezeki dia. Rezeki itu yang mana? Ada alhamdulillah, nggak ada innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua itu milik Allah, balik kepada Allah. Ujung-ujungnya alhamdulillah. Kenapa dibilang alhamdulillah, Kak? Ketika kakak sudah mengatakan itu semua milik Allah, maulidah milik Allah, balik kepada Allah, maka saat itu kakak terselamatkan hatinya untuk ikhlas, terselamatkan pikirannya untuk tidak kacau. Maka datang hatinya penuh dengan ikhlas dan penuh dengan tenang pikirannya, karena sadar bahwa kita toh semua ini akan mati. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel al.andawi.andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi samii'il 'aliim. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Wa qala Allah ta'ala aidan fi kitabi fi suratil ukhra, ma asaba min hasanatin faminallah wa ma asaba min sayyi'atin wa ma asaba min sayyi'atin famin nafsik, ila akhir ayah. Sadaqallahul azim. Illa fi afatina bi kulli madarra wa sabqa tahiruka. Inna syarrad dawabi 'indallah sumul bukmul ladzi la ya'qilun. Bapak-bapak, abang dan saudara-saudara sekalian, jemaah ahli ta'ziyah malam ketiga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khususnya keluarga ahli musibah yang senantiasa dikaruniakan Allah kesabaran, ketabahan, serta kemudahan dalam menghadapi kenyataan yang kita semua akan menghadapi kematian yang tentu hidup yang penuh dengan kekekalan, bukan di dunia tapi di akhirat nanti, yang kita harapkan adalah surga yang akan dibagikan Allah yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Puja dan puji syukur kita limpahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam berbahagia ini. Allah perkenankan kita berjumpa
untuk kembali bersama, tetap senantiasa mengucapkan puja dan puji syukur kepada Allah yang Maha Esa. Apapun kenyataan yang kita hadapi, baik itu bahagia maupun derita, tentulah yang paling utama cepat kita pahami setelah kita pulangkan bahwa semua ini milik Allah, kembali kepada Allah, adalah kita hanya memuja dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak kita kajikan ke sini, maka tentulah kacau pikiran ini, tentulah gaduh perasaan ini. Hati perasaan kita selalu gelisah, dan akal pikiran kita selalu resah. Kenapa? Karena yang kita puja dan puji bukan Allah. Padahal Allah nyata sudah mengatakan, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Di mana Allah ciptakan kehidupan dan kematian itu untuk melihat siapa yang bagus perbuatannya. Dengarnya ibu di belakang. Yang mau dinasihati ibunya nih, biar dengar. Ya, udah. Bahwa kematian dan kehidupan itu Allah ciptakan untuk melihat siapa yang bagus amalnya, siapa yang bagus perbuatannya. Pertanyaannya adalah, perbuatan mana yang mau ditengok bagus tuh? Maka duduklah kaji kita bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ketika berbicara tentang perbuatan, tak bisa dilepaskan dengan kesadaran bahwa kita ini diciptakan untuk menyembah Allah. Maka semua perbuatan-perbuatan itu kalau tidak dipersembahkan kepada Allah, dikarenakan karena Allah, melakukan itu ikhlas hanya karena Allah, tiada guna semua itu tak diterima. Kejamnya Allah tidak. Agar kita tak resah perasaan kita hati ini, agar tidak kacau dan gelisah pikiran akal kita ini. Kalau tidak gaduh aja suasana prasangka buruk yang punya penuh dengan luar biasa. Kita bilanglah Allah kejam. Anak kita yang pergi ini kita katakan tadi kenapa Allah ambil. Sampai ada yang mengatakan akulah yang layak kau ambil. Tanpa kita sadari di saat itu adalah kita memberadakan Tuhan yang lain selain Allah. Siapa Tuhan tuh? Anak kita inilah. Jadi bukan dia yang dituhankan. Yang dituhankan tuh Allah. Muncul pertanyaan, mengapa kita gaduh pikiran kita ini, gaduh hati perasaan kita ini? Karena kita tuhankan dunia ini. Sombong datang, akal pun tak berfungsi bagus. Awak pikir di dunia inilah hidup selamanya. Dunia ini seperti kita main-main lah di luar rumah. Ke rumah tuh nanti yang disebut akhirat. Dua gaungnya tuh kalau nggak tempat tidur, meja makan. Lapar awak pulang, sekarang aja yang banyak ke dinasi. Capek awak pulang, tidur awak. Maka begitulah almarhumah nih sakit ya.
Makanya saya selalu menegaskan dan menekankan, nggak salah orang tua dulu mengupas bang, berita duka cita. Udah begini pun yang kita sampaikan, entah kenapa kali lidah tuh payah kali bilang cita, berita duka. Inilah yang muncul sekarang ini, manusia-manusia egois. Egoisnya kenapa? Kita mikirkan kita ditinggal oleh dia. Almarhumah, almarhumkah, almarhumahkah, kita di egois kita. Tapi kita tidak pernah memikirkan betapa sakitnya almarhumah selama ini menghadapi penderitaan itu. Kadang tak dibilang sama mamanya, tak dibilang sama mertuanya, apalagi tak dibilang sama suaminya. Kadang sama anaknya, ada anak almarhumah nih, belum. Ya, kadang ditelan beliau sendiri, almarhumah nih menelan sampai datanglah sakit. Sakit itu pun tadi pun ditahan sampai tak ingin dibagi-bagi kepada yang lainnya, biar ku telan sendiri. Sehingga akhirnya berakhirlah penderitaan itu yang hanya ingin dituju berjumpa dengan Allah yang Maha Kuasa. Saya suka mengembangkan kaji, walaupun dikaji adalah kaji Ramadan, lisoimi farhatani. Orang berpuasa itu mempunyai dua kebahagiaan. Kebahagiaan ketika dia dalam berbuka, kebahagiaan ketika dia berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi pertanyaannya, yang dimaksud puasa itu apa? Menahan lawak tadi, perginya almarhumah Maulida ini tadi, Nopa Maulida ini tadi, kita tahanlah. Sedih kita memang, apalagi tengok umur masih 36 tahun. Tapi apa boleh buat, Allah sudah kupas yang disebut dengan takdir mubram, takdir yang tak bisa dirubah, langkah, rejeki, pertemuan, maut. Itu 4 kaji yang tidak bisa dirubah. Karena 4 tadi hanya dituju kepada 2 hal, itulah bahagia di dunia, bahagia di akhirat. 2 inilah yang kita kembalikan kepada pegangan. Bahagia kita di dunia, bagaimana langkah rezeki, pertemuan maut, itu semua udah la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan kuasa kecuali Allah yang Maha Kuasa. Inilah yang kita harus kembali para selawat dan salam pada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad SAW memahami kajian la haula wala quwata ini, yang disebutlah dengan doa surga. Agar kita tahu bahwa kupasan ini kembalikan kepada Allah, karena daya dan kuasa itu datang dari Allah. Apa yang mau ditanya Allah tadi? Siapa yang bagus perbuatannya? Nerima yang tadi itu mau digaduhkan atau mau dibiarkan? Itu yang tadi kaji, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Mau kita gaduhkan almarhumah tadi Maulida, gak bangkit juga kakanda. Malah beliau nih tadi, almarhumah nih tersiksa. Karena itulah kita kembali kaji kesadaran diri bahwa kita ini diciptakan untuk menyembah Allah. Semua perbuatan itu karena Allah. Maka yang dikembalikan adalah, apalagi zaman sekarang ini, zaman yang kita rasakan kita ingin bersama. Tapi kebersamaan tak sampai kepada yang kita harapkan juga. Akhirnya almarhumah Maulida yang nggak diperkirakan umur 36 tahun meninggal dunia. Tapi bagaimana? Kita tahanlah karena memang ini sudah kehendak Allah. Balik kepada Allah karena ini milik Allah. Maka satu kunci kajinya adalah kita sadar kita hanya menyembah Allah, bukan menyembah selain Dia. Apa selain Dia itu termasuklah tadi menyembah anak yang kita cinta, kakanda. Jadi bagaimana kupasannya? Yakinlah mudah-mudahan dengan sakit yang diderita telah membersihkan dosa,
mengantarkan kepada pahala dan merindukan dirinya kepada berjumpa pada Allah, surgalah tempatnya. Amin ya rabbal. Itu bisa tertunda ketika yang punya keluarga yang pergi ini tak ikhlas, tersangkut, tergantung. Maka ikhlaskanlah. Itulah kupasan kajinya Allahus Somad. Allah tempat kita bergantung. Yang kedua adalah kita pahami bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita semua ini akan menghadapi kematian. Tak ada yang tak mati, semua mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, orang preman mati, apalagi tak preman pun mati. Ustadz mati, jemaah mati, mati semua. Jadi mana mau dianggarkan lagi? Semua tinggal nunggu waktu. Siapa ngira umur 36 tahun meninggal dunia? Itulah maka kita takut Bang Lili. Kita tunda-tunda nanti. Ayo ala sholat. Udah datang bayi sholat. Nanti. Tiba-tiba datang aja kawan tadi. Mati ya Wak. Tak tahu kapan mati. Yang parahnya mati kita dalam menuhankan selain Allah. Maka disitulah hadis Rasulullah menempatkan kafa bil mautil wa'idah. Jadikanlah kematian itu sebagai pembelajaran. Di mana pembelajaran Kakanda adalah bagaimana bahwa kita sadari inilah yang disebut kehidupan. Kehidupan sejati adalah mengembalikan kaji semua kepada Allah yang Maha Suci. Sadarlah kita bahwa tadi kita diciptakan hanya untuk menyembahnya, menyembah Allah yang Maha Kuasa. Maka sadarlah kita bahwa kita ini juga akan meninggal dunia. Maka oleh karena itu sebelum meninggal dunia, bagus-baguskanlah perbuatan kita. Bagaimana perbuatan kita untuk menghadapi almarhumah ini ya Dinda Ustadz? Syukurilah kita telah pernah bersama dengan almarhumah semasa hidupnya. Tak usah disalahkan siapa-siapa. Itu adalah menjadi sebab musababnya itu. Tapi sudah dikodratkan Allah. Udah awak kehilangan anak, tambah lagi berdosa, entah siapa-siapa yang dikaji, nambah lagi dosa, bukan balik kawan tadi. Kalau balik pun lari awak. Bangkit dalam kubur. Ini kajinya kaji tauhid dalil akli nih. Maka dalam hal ini penempatan kupasan yang dikembalikan adalah bagaimana kita untuk menyadari dengan kajian akal yang kita punya sendiri bahwa memang sebenarnya dunia ini adalah permainan. Maut itu sudah menjadi takdir Allah yang tak bisa dirubah. Pertemuan itu sudah menjadi takdir Allah yang tak bisa dirubah. Langkah itu sudah menjadi takdir Allah yang tak bisa dirubah. Rezeki itu pun sudah takdir Allah yang tak bisa dirubah. Semua terjawab. Tengoklah yang di negeri antah berantah itu yang memegang kerajaan. Apa yang tak punya dia, semua dia ada, hartanya, mobilnya, tanahnya, mewahnya. Tapi serakah juga, hak rakyat dia makannya. Rezeki dia tuh bukan rezeki dia. Rezeki itu yang mana? Ada alhamdulillah, nggak ada innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua itu milik Allah, balik kepada Allah. Ujung-ujungnya alhamdulillah. Kenapa dibilang alhamdulillah, Kak? Ketika kakak sudah mengatakan itu semua milik Allah, maulidah milik Allah, balik kepada Allah, maka saat itu kakak terselamatkan hatinya untuk ikhlas, terselamatkan pikirannya untuk tidak kacau. Maka datang hatinya penuh dengan ikhlas dan penuh dengan tenang pikirannya, karena sadar bahwa kita toh semua ini akan mati. Muncul kecerdasan, kita juga nanti akan berjumpa dan kembali bertemu dengan senyuman yang abadi. Bagaimana yang kita pikirkan?
Yuk dari sekarang siapkan sebelum kita menyusul almarhumah Maulidah yang kita cintai. Apa yang dilakukan? Sholatlah karena Allah, bukan sholatlah karena terpaksa. Tak jumpa kaji tadi mau bahagia hidup nih. Sholat aku salah, tak sholat aku salah. Kenapa? Karena bukan karena Allah. Tak ada untung bagi Allah kita sholat tuh. Tak ada rugi bagi Allah kita tak sholat tuh. Jadi untung kita bagi Allah tadi, untung itu untuk kita sholat. Rugi itu adalah untuk kita tak sholat. Kenapa? Karena sholat itu adalah ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Karena sungguh dengan mengingat Allah, melalui sholat kita berbincang-bincang dengan Allah, menenteramkan hati. Maka kakak bincangkanlah pada Allah. Bagaimana caranya Dinda Ustadz? Ketika datang sedih tadi Al-Fatihah. Di luar sholat subuh, di luar sholat zuhur, asar, di maghrib, di luar sholat isya. Di saat itu kita merindukan dia. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Almarhum babah meninggal, almarhumah ibu meninggal, tak tahu entah sejuta kali udah ada Al-Fatihah. Tapi jangan diminta emak ayah kita meninggal kalau biar dapat sejuta Fatihah. Artinya disitulah kelebihan orang yang ditinggal pergi. Semakin dekat dia kepada Allah yang Maha Suci. Maka dikatakan oleh Kanjeng Nabi, kematian itu adalah guru. Guru kita bagaimana kita menyadari bahwa yang kita tuankan itu Allah. Kayak manapun sayangnya kita kepada almarhumah, bahwa Allah itulah Tuhan kita. Dia itu milik Allah. Walaupun awak yang melahirkannya, Allah kalau katakan tak katakan kun, tak apa ya kun. Kalau katakan tak jadi, tak jadi. Maka berapa banyak bayi-bayi yang meninggal dunia waktu masih dilahirkan. Tapi itu pun dihibur oleh Allah untuk menjadi calon penghuni surga. Nah, almarhumah ini gimana? Sakitnya mungkin dah lama. Ya, yang dirindukannya hanyalah Allah. Ketika dia berjumpa dengan Allah, bahagia dia. Itulah maka masuk kaji cita. Duka di kita beliau meninggal dunia, cita di dia ketika berjumpa Allah Subhanahu wa taala, maka dikenallah dengan berita duka cita. Sehingga akhirnya kita berharap walaupun sebelum mati kita sudah paham bagaimana kita untuk mendekatkan diri pada Allah dan merindukan Allah. Segala perbuatan yang kita hadapi, segala kenyataan yang kita miliki, baik pahit maupun manisnya hidup ini, tetap kita kembali inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua ini milik Allah, kembali kepada Allah. Belasan puluhan tahun Allah ciptakan kita, lama kita hidup nih. Cuman satu yang diambil Allah. Siapa yang setia menuhankan Allah? Makanya disebut mukhlisina lahuddin. Ikhlas dalam beragama. Apa kata agama? Itulah tadi diantaranya. Mati itu adalah takdir. Dan semua kita akan mati. Maka sebelum mati, baguskan kaji diri. Bagaimana kajinya? Selalu ikatkan tali suci kepada Allah yang kita cintai. Gimana caranya? Sholat. Sholat itu menenteramkan hati. Kalau boleh awak katakan, itulah tadi. Bangun tidur, rokok awak kejar dulu. Belum makan. Kalau yang suka ngopi, kopi dikejar dulu. Kenapa? Karena kebutuhan dia rokok itu. Kebutuhan dia kopi itu. Kayak mana kalau dialihkan? Sholat itu seperti rokok, sholat itu seperti kopi.
Masuklah kajiannya. Baru masuk makan. Bentar dulu deh, abang menghabiskan rokok sebatang. Makan nanti itu bisanya itu. Padahal udah capek, bini tadi masak kan. Rokok juga ditekannya, baru bangun tidur. Mana kopi tadi dek? Padahal udah dibuat tadi jus tomat, jus wortel, jus terong, jus apa, jus ama pun ada di situ. Inti minta izin ya kak, ya kan baru senyum kakak tadi kan sedap nengok dengarnya. Jadi biar kita, ini almarhum Maulidah nih tersenyum di alam barzah nih. Ya mama ketawa. Itu memang ini ada permainan hidup nih. Dunia ini permainan. Iya, nggak ada orang betah 24 jam di kantor tuh. Bongak itu. Nggak ada orang 24 jam tadi main bola voli, main futsal tadi. Bongak itu, bohong itu. Ujung-ujungnya pulang ke rumah. Kena tempat tidur langsung tergeletak. Maaf, tidur dia, ngantuk dia. Begitulah rumah, itulah akhirat. Aktivitas kita yang sering di luar jumpa kawan, itu dunia. Dunia itu begitulah tadi nih. Semua yang kita hidupkan belasan tahun, puluhan tahun, cuma nanti ujungnya kata Allah, siapa yang tetap mengakui aku adalah Tuhan. Itu yang masuk surga. Dan nanti yang nggak mengakui, itu yang masuk neraka. Maka oleh karena itu, di sini kita kembali kepada kaji. Sabarlah kakanda dengan kenyataan yang pahit menimpa nih. Nangis boleh, lumrah nangis tuh. Rasulullah pun sedih. Berapa orang anak beliau laki-laki meninggal semua. Tapi memang itu yang baik kata Allah. Kalau sempat ada anak laki-laki Rasulullah, apa nggak dianggap nabi-nabi setelah Nabi Muhammad? Laki-laki, kan selama ini kan keturunan yang paling diterima kan laki-laki. Bukan perempuan. Kenapa? Karena laki-laki itu tadi yang bisa untuk bekerja, yang bisa untuk melindungi keluarga. Maka oleh karena itu kakanda yang kami hormati, yang kami sayangi, mudah-mudahan kajian ini menyadarkan kita untuk selalu bersyukur atas apa yang telah diberikan Allah. Bersabarlah atas kenyataan yang Allah tarikkan kembali, karena kita itu bukan semua milik kita, semua ini bukan milik kita, tapi milik Allah. Itulah dia. Maka satu-satunya jalan nanti harus kita pahami terakhir adalah kita semua akan kembali kepada Allah. Maka oleh karena itu, sebelum kita pulang kepada Allah, Bang Lili, bagus-bagus kita. Jangan tinggal lagi sholat nih. Sholat itu bukan untuk nambah duit, Bang. Sholat itu untuk menenangkan hati dan pikiran. Kalau udah hati tenang, pikiran tenang, duit lancar. Nengok orang nggak perlu kita marah aja. Kayak Bang Liwi lah senyum di pajak pagi itu kan senang orang kan. Orang abang belum minta, orang udah ngasih duit. Enak kali ya Bang nih. Kadang kepingin juga minta duit sama Bang Lili. Banyak duitnya. Maka dalam hal ini ya kakak yang kami hormati, inilah kepada kaji kita tadi, maka jangan pernah kita meninggalkan sholat itu. Saking dekatnya dengan rokok tuh, saking dekatnya dia dengan kopi itu, maka begitulah tadi sholat itu tak bisa ditinggalkan, karena itu adalah kebutuhan pokok. Udah sholat nanti, terimalah semua kenyataan dengan gampang, hadapi semua dengan senyuman, maka muncullah nyanyian hati senang walaupun tak punya uang. Nggak punya uang aja hati senang, apalagi punya uang. Maka oleh karena itu kakanda, jauh di mato dakek di hati keluar padangnya. Walaupun sudah jauh almarhumah Nova Maulidah, tapi tetap di hati kita beliau selalu ada. Di mana adanya tadi, yakinlah kita beliau penghuni surga. Maka pertanyaannya, bagaimana aku bisa nemani dia? Baguskanlah amal ibadah kita sekarang agar kita bisa berkumpul bersama almarhumah di surga nantinya. Amin ya rabbal alamin. Para Allah maafun para sekali minta maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma afiq ila aqwamit thariq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.